Kabarin, kabar, terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kita cintai, kita sayangi, dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu, meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Sedikit bisik-bisik di bawah, Pak, suara-suara di bawah. Bawaan Bapak katanya kalau mau langsing ini tidak perlu ikut program khusus, diet khusus begitu. Cukup ikut jadwal kegiatan Bapak Presiden. Dijamin langsing dan tambah kuat. Mari kita doakan beliau selalu sehat dan terus berkontribusi untuk Indonesia emas ke depan. Tepuk tangan untuk beliau kembali. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, Panglima TNI, Kapolri, pejabat Gubernur Aceh, Forkompinda Aceh, para rektor, para stakeholder, para pejabat bupati dan wali kota se-Aceh, para kepala dinas dan tamu undangan sekalian. Nah, saya ingin berbagi cerita bahwa amanah Youth Creative Hub ini adalah merupakan buah pemikiran dari Bapak Presiden Joko Widodo terhadap anak muda di Aceh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Perintah dari beliau itu langsung diberikan saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Papua. Saat itu beliau didampingi oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo terhadap anak-anak muda, baik itu di ujung timur Indonesia maupun di ujung barat Indonesia ini sangatlah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Semakin membuktikan bahwa di era beliau pembangunan di Indonesia ini betul-betul merata, dari Sabang hingga Merauke. Terus terang menjadi anak buah Bapak Presiden Pak Joko Widodo ini sangat menantang, karena beliau filosofinya adalah semangat Bandung Bondowoso begitu. Kalau sudah perintah membangun di Aceh, maka besok satu hari pun harus jadi. Tapi mohon izin Bapak, mohon maaf, untuk Aceh ini 1 tahun baru siap Bapak. Alhamdulillah berkat dukungan dari jajaran Menteri PUPR yang mempunyai slogan di kementeriannya, selalu sigap membangun negeri. Ini betul-betul teruji di Aceh ini Pak. 1 tahun siap. Ini juga tidak lepas dari dukungan dari pejabat gubernur dan pemerintah dari Aceh, Dr. Safrizal, para pejabat bupati dan wali kota, Rektor Unsiah, Profesor Dr. Insinyur Marwan, terutama dalam dukungan riset dan pengembangan SDM maupun juga peralatan. Dukungan para ulama dan tokoh Aceh, sampai dengan sekarang sudah tercatat sebanyak 20.000 Bapak, 20.256 anak muda Aceh yang tergabung di dalam amanah ini. Tepuk tangan untuk amanah Youth Creative Hub di Aceh.
Kita semua patut bangga. Tadi Bapak Presiden sudah melihat langsung produk-produk yang dihasilkan oleh Amanah Youth Creative Hub ini, semuanya mempunyai keunggulan kompetitif. Produk nilam sebagai produk unggulan, kualitas nilam Aceh ini terbaik di dunia, Bapak. Produsen parfum besar seperti Bulgari dan Egner ini sangat mengandalkan nilam dari Aceh. Dan khusus di Amanah, off-taker atau pembelinya sudah ada, dari PT, kita sudah kontrak dengan PT Ugreen, dan pasarnya langsung ke Perancis sebagai pusat parfum dunia. Yang berikutnya kopi Lamno, Bapak, yang dulu memang sudah hampir mati, dengan kehadiran Amanah hidup lagi, off-taker dari PT Wahana Estate, pasar untuk Korea dan Jepang. Rice mill juga demikian, untuk memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Timur, tidak lagi harus bergantung dari provinsi sebelahnya, tapi bisa dipangkas untuk supply chain-nya langsung dikerjakan di dua kabupaten tersebut. Kendaraan listrik dan bengkel motor dengan level grade A, dan sesuai dengan peraturannya ini dapat langsung diproses untuk legalitasnya di Samsat, Bapak. Produk fashion dan UMKM juga demikian. Baju dan tasnya sebagaimana tadi Bapak sudah saksikan, sudah ada orderan dari Jepang, kemudian dari Timur Tengah dan dari Eropa. Pertanian yang berkualitas ekspor dengan metode smart agriculture begitu, pemupukannya yang sangat presisi, kemudian sekaligus hasil panennya bisa untuk memenuhi program makan gratis bergizi, program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kapal fiber yang lebih ringan, yang ada dari pasaran yang terbuat dari kayu, dan jarak jelajahnya menjadi tambah jauh dan kuat. Drone penyebar pupuk yang dilengkapi dengan algoritma pemupukan, dan spare part-nya sudah dibuat sendiri oleh bengkel teknologi anak-anak muda Amanah di Aceh ini. Robotik juga demikian, tadi Bapak belum sempat melihat. Kita patut bangga melalui Amanah di Aceh ini sudah mulai dikenalkan mulai dari level SD, SMP, dan SMA. Packaging juga demikian, seluruh komponennya sudah dibuat di Amanah, yang merupakan sebuah langkah terobosan yang sangat efektif begitu dalam memotong rantai supply chain dari anak muda Aceh untuk menekan biaya produksi yang selama ini dipasok dari luar Aceh, Bapak. Sekali lagi ini semua berkat kepedulian Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Bapak, kami mewakili suara-suara aspirasi dari anak muda Aceh. Momen hari ini sangat bersejarah untuk anak muda Aceh. Anak muda Aceh bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Presiden, dan mohon izin Bapak Presiden, kapanpun Bapak ke Aceh, Amanah Youth Creative Hub ini adalah rumah dan anak-anak Bapak semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Mengapa demikian? Karena semua kemajuan yang mereka hasilkan dan bisa ketampilkan hari ini adalah merupakan buah keberhasilan anak-anak muda yang bisa diperoleh sebagai amal jariah dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Amanah Youth Creative Hub ini akan selalu dikenang sebagai amanat Pak Jokowi untuk masa depan anak muda Aceh. Mereka melihat amanah, melalui amanah ini membawa harapan akan masa depan mereka untuk lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih maju. Insya Allah program amanah ini harus terus bisa berkelanjutan, Bapak. Terakhir, izinkan kami untuk menutup laporan ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pidi membeli kopi. Tidak hanya beli kopi, tetapi juga membeli baju. Terimong genaseh Pak Jokowi. Berkata mana anak muda Aceh semakin maju dan makmur. Tepuk tangan untuk beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri Perhubungan, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN yang menginisiasi amanah di Aceh ini, yang saya hormati Yang Mulia Wali Nangro, Gubernur Aceh, seluruh bupati yang hadir, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, seluruh anak-anak muda Aceh yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Kita sekarang ini berada pada sebuah ketidakpastian. Karena global yang tidak jelas, dunia yang tidak jelas, ketidakpastian ekonomi yang pertama, karena ekonomi dunia sekarang hanya tumbuh, tahun ini diperkirakan 2,6, 2,7, tahun depan 2,7, 2,8. Sangat rendah sekali. Banyak negara sudah masuk ke jurang resesi. Negara-negara maju masuk ke jurang resesi. Yang kedua, yang berkaitan dengan geopolitik, juga enggak jelas lagi. Perang Ukraina belum selesai, tambah lagi Israel dan Palestina, tambah lagi Israel dengan Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel. Sehingga menambah ketidakpastian itu. Yang ketiga, perubahan iklim. Ini juga mulai nyata. Badai, panas yang menyengat. Sudah kita rasakan. Oleh sebab itu, kompetisi antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Persaingan antar negara sekarang ini begitu sangat ketatnya. Oleh sebab itu, kunci kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan SDM unggul, sumber daya manusia yang unggul, sehingga kita bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kita alhamdulillah tahun kemarin ekonomi kita masih tumbuh 5,08%. Tahun ini kita perkirakan juga masih, insya Allah masih di atas 5%. Dan kita harapkan nanti dengan pelantikan Presiden baru, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, ekonomi kita akan jauh lebih baik. Harapan kita itu. Dan hari ini saya betul-betul sangat kagum atas inovasi, atas kreativitas anak-anak muda di Aceh yang saya lihat sangat sangat kreatif dan inovatif, baik itu di urusan fashion, utamanya Muslim fashion,
desainnya betul-betul sangat berkelas, menurut saya sangat berkelas. Tapi setelah tahu, misalnya saya tanya mengenai jaket tadi yang saya pakai tadi, harganya berapa? 2,5 juta. Masih murah untuk desain sebagus itu. Tapi yang saya agak sedih barang ini. Gak kalah dengan Chanel, gak kalah dengan Louis Vuitton, gak kalah. Mereka bisa jual 50 juta, 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 500 juta. Yang ini tadi harganya, Bapak Ibu tebak berapa juta? 600.000. Barang sebagus ini dijual 600.000. Garapannya sangat rapi, desain ukuran sangat bagus. Dalamnya saya tadi belum lihat. Dalamnya juga sangat rapi sekali. Dicoba harganya dinaikkan. Coba dengan barang yang sebagus ini, saya enggak tahu di Aceh akan ada reaksi seperti apa, tetapi kalau di Jakarta saya kira kalau dalam rupiah juta ini masih akan banyak yang beli. Karena desainnya bagus sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan kopi, yang di Aceh ini sangat terkenal sekali. Kopi apa yang terkenal di sini? Kopi Gayo. Yang kedua, kopi UMNO. Yang ketiga, banyak sekali kopi di Aceh ini. Yang kita lihat, sejak saya kerja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, saya lihat ekspornya masih dalam bentuk mentahan, bijian. Tapi lompatan yang saya lihat pada hari ini, sudah dalam bentuk seperti ini. Ini luar biasa, memang apa-apa kalau diberikan ke anak muda itu pasti jadinya bagus. Ini coba, packagingnya seperti ini. Berkelas sekali, ini berkelas sekali. Ini berkelas sekali. Saya enggak tahu desainernya siapa, tapi berkelas sekali. Tadi yang jelas anak muda Aceh. Tapi tadi saya enggak, yang mendesain ini ada di sini? Enggak ada. Yang mendesain ini, packaging kemasan ini, enggak ada. Kalau ada mau saya beri sepeda sebetulnya. Tapi enggak ada, berarti sepeda saya selamat. Coba. Packaging seperti ini berkelas. Dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini, kita jadikan barang-barang seperti ini, kesempatan kerja akan terbuka, nilai tambah yang mungkin berlipat 10 atau 20 atau 30 kali akan kita dapatkan juga. Artinya ekonomi di Provinsi Aceh akan meningkat secara drastis. Yang ketiga, tadi ada minyak wangi.
dari minyak nilam yang biasanya diekspor hanya dalam bentuk raw material, daunan, sekarang mulai disuling di sini, mulai dipasarkan dalam sebuah bentuk parfum yang juga kemasannya sangat bagus sekali. Kekuatan di Aceh menurut saya kopi, yang kedua nilam, atau nilam, yang kedua adalah kopi. Ini yang harus menjadi fokus konsentrasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, agar pengembangan barang-barang komoditas, produk-produk komoditas tadi betul-betul diperhatikan. Enggak usah banyak-banyak, konsentrasi di dua hal ini tadi. Meskipun tadi ada juga peluang di ubi, ada peluang juga di komoditas-komoditas yang lain. Tetapi yang saya acungi jempol adalah semuanya dikerjakan dengan teknologi yang paling modern. Pemupukan dengan drone, penyiraman dengan aplikasi yang dimanajemeni dengan sangat efisien. Saya kira memang sudah saatnya anak-anak muda mengambil alih untuk menumbuhkan growth, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Provinsi Aceh dan juga pada umumnya di negara kita Indonesia, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya sangat menghargai tadi banyak juga aplikasi-aplikasi yang dimunculkan asli dari buatan anak-anak muda di Aceh, dan saya sangat mengapresiasi, menghargai, dan kita harapkan itu betul-betul berguna. Yang tadi misalnya yang berkaitan dengan AI, yang berkaitan dengan aplikasi untuk pengairan, untuk pemupukan, saya kira sebuah inovasi yang patut saya berikan acungan jempol. Dan kalau saya lihat, saya banding-bandingkan, enggak kalah lah dengan anak-anak muda Jakarta. Lompatannya enggak kalah. Ini tinggal gimana secara konsisten digosok terus, diasah terus, sehingga muncul inovasi baru di Provinsi Aceh. Saya sangat mengapresiasi inisiasi dari BIN, Badan Intelijen Negara, yang telah menyiapkan ini, dan kita harapkan di semua provinsi nanti ada Creative Hub seperti ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan amanah Youth Creative Hub di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan 3, 2, 1.